Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam Bapak semua. Salam ketemu dengan kami. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Oke, saya juga mau menyapa sebentar. Ini ada teman saya dari dari Papua sana nih, ngikut di webinar kita. Ada teman saya Heri ya, Pak Herianto nih, wah luar biasa nih. Oke, terima kasih juga untuk kebersamaan kita Bapak Ibu yang sudah bergabung di malam hari ini. Izinkan saya mau menyapa dengan bersepeda ke Jalan MH Tamrin bersama-sama dengan Ikrar dan Rini. Selamat datang para hadirin. Mari kita mulai webinar hari ini. Oke, supaya tetap semangat nih ya. Saya sambil saya cepet-cepet nih jadi kayak ada duduk nih kayak saya nih. Oke, Bapak Ibu, saya share screen dulu ya karena kita supaya tidak berlama-lama, kita langsung join saja dengan kegiatan webinar kita. Izin saya share screen ya, Bapak Ibu. Sudah terlihat kan di layar, Bapak Ibu sekalian? Sudah. Oke. Ya. Webinar praktik baik inovasi media pembelajaran webinar inovasi pembelajaran di era digital atau kami singkat dengan iPad ya. Nah, ini bergabung dengan kami Bapak Ibu dalam kegiatan webinar bersama dengan sahabat teknologi dari Banten 2024. Kemudian juga nanti ada teman kami juga yang dari Lampung bersama dengan kita. Lalu juga ada mau menyapa nih dengan Duta Teknologi Bapak Epi. Sudah bergabungkah dengan kita Bapak Epi? Belum, Bu. Beliau izin ke masjid dulu katanya. Gimana Bu Cindy? Beliau izin ke masjid dulu katanya. Oh siap, berarti nanti ya. Lalu ada Ibu kita yang cantik, Ibu Kombel MGMP IPA dari Kabupaten Tangerang, Ibu Lila Anita. Selamat malam Ibu Lila Anita. Malam Bu Jumi. Oke, wah luar biasa. Terima kasih untuk waktunya ya Bu bersama dengan kami di sini. Oke, next ya. Mana tadi? Oke. Sini. Kita akan mengikuti kegiatan ini dengan beberapa susunan acara. Yang pertama nanti pembukaan oleh saya sendiri, nanti yang kedua sambutan dari Ketua MGMP dalam hal ini Ibu Lila. Lalu yang ketiga nanti sambutan Duta Teknologi Banten 2021 dengan Bapak Epi. Nanti beliau menyambung bersama dengan kita di sini ya. Lalu kemudian nanti yang keempat profil dari narasumber. Di sini ada 4 narasumber Bapak Ibu. Lalu yang kelima nanti presentasi dari setiap narasumber. Lalu yang keenam ada sesi tanya jawab. Lalu yang ketujuh nanti ada penutup ya. Di penutup ini kita ada kuis dan juga closing statement seperti itu. Oke, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu supaya acara webinar kita boleh berjalan dengan baik.
berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, yang kedua kita masuk dengan sambutan dari ibu kita yang cantik, dari Ibu Lila Anita. Oh, maaf sebelumnya, sorry saya terlewat nih. Kita menyanyikan dulu ya Bapak Ibu lagu Indonesia Raya. Dia stop nih, sorry. Ya, kita nyanyikan dulu lagu Indonesia Raya ya. Terima kasih. Kita lanjut berikutnya. Nanti ini belakangannya Bapak Ibu. Oke, kita beri waktu dan tempat kepada Ibu Lila Anita, SSI, selaku Ketua MGMP IPA dari Kabupaten Tangerang. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu Juli yang sudah membuka acara ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa kabar nih teman-teman semua guru-guru? Ini guru IPA semua apa ada guru mapel lain? Guru SD, Bu. Ada guru mapel lain, Bu. Oh, ada juga. Oh, Mas. Campur, Bu. Iya. Guru informatika ada, Bu. Oh, ada informasi juga. Nggak apa-apa. Ya, mohon izin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu, kalau apa sih namanya? Ini kita santai aja ya. Saya kan nggak bisa kalau yang formal banget. Pembelajaran berbasis TIK ya, pembatik itu sebenarnya kan dari dulu kita sudah mulai diarahkan ke sini ya. Kita zaman awal 5 tahun belakangan lah yang mulai berkembang ya, yang orang udah menyadari bagaimana pembelajaran itu harus ke arah teknologi karena sesuai dengan perkembangan teknologi gitu kan ya. Jadi istilahnya guru-guru zaman sekarang udah nggak aneh lagi ya dengan teknologi gitu, apalagi 2 tahun belakangan ini sudah sudah pesat sekali gitu dengan adanya AI gitu. Dan
alhamdulillah ya, dari Kemendikbud itu menyelenggarakan udah berapa 10 tahunan ada kali ya yang tentang meningkatkan kompetensi untuk guru-guru dalam bidang TIK gitu. Nah, bagi saya sendiri ya, kalau yang TIK itu ya memang kita harus mengikuti kan, harus ikut, harus mengikuti perkembangannya, harus mengimplementasikannya juga gitu kan. Jadi teman-teman guru jangan takut merasa gaptek karena banyak tempat-tempat atau sarana untuk kita bisa belajar, ya kan, bisa online, bisa offline gitu. Jadi tapi satu yang saya pikirkan ya, kita juga tidak boleh terlalu tergantung dengan pembelajaran TIK gitu, karena pasti ada beberapa sekolah-sekolah yang mikir gimana sarananya nggak ada gitu kan, ininya nggak ada. Jadi bagi saya pembelajaran berbasis TIK itu ada sebagai pelengkap ya, pelengkap, karena apalagi kita IPA ya, dalam pembelajaran IPA itu kan kita lebih harus mengedepankan tentang kontekstual kan. Kita ikut menyelenggarakan pembelajaran dengan TIK gitu, tapi apakah dengan TIK kita bisa praktek menanam misalnya, ya kan nggak bisa ya gitu. Jadi saya berharap pembatik pembelajaran berbasis TIK itu adalah untuk tetap dikolaborasikan dengan pembelajaran yang kontekstual yang anak-anak bisa mengalami sendiri. Kenapa begitu? Karena ini ya yang pengalaman saya pribadi ya Bapak Ibu. Misalnya kita ngasih video atau yang kayak simulasi gitu kan, itu sama anak-anak tuh cuma sebentar gitu dalam memori otaknya untuk mengingat itu, dibandingkan dengan mereka mencobakan sendiri gitu pembelajarannya. Jadi tetap kalau khusus mata pelajaran kita tetap memegang yang praktek asli kalau bisa gitu ya. Tapi pembatik itu sangat baiknya itu untuk misalnya memotivasi siswa, ya kan. Misalnya kita kasih game, kita kasih kuis, ya kan. Itu apalagi kalau ulangannya pakai kuis, misalnya kayak quizzes itu kan seru ya. Jadi itu kita bisa pakai seperti itu gitu, yang aplikasi-aplikasi yang seru, tapi bagaimana pembelajarannya bisa tetap kontekstual, itu yang perlu kita perhatikan gitu. Itu ya menurut saya. Nah, sementara itu kita juga yang kedua tentang TIK ini kan pasti teman-teman sudah ada nyoba ya yang kayak AI gitu kan, artificial intelligence gitu. Pesan saya, kita jangan terlalu tergantung juga sama AI ya. Walaupun itu memang membantu sekali membuat modul, mencari ide gitu ya. Karena mungkin teman-teman ada yang sudah melihat berita yang Wakil Menteri Kemendistek ya, itu dia malah bilang kan, jangan terlalu tergantung dengan AI gitu. Karena AI itu nanti kalau kita terlalu tergantung, kita malah nggak bisa mikir gitu, karena kita akan mengandalkan AI seperti itu ya. Tapi untuk yang lain itu nggak apa-apa. Misalnya kita tetap berkreasi ya, misalnya dengan Canva, dengan CapCut ya, untuk membuat media pembelajaran itu tidak apa-apa. Tapi tetap ya itu kembali lagi, berharapnya pembelajaran kita itu tetap pembelajaran yang alami ya, kalau menurut saya. Tetap misalnya untuk IPA tetap kita harus ada prakteknya, jadi jangan terlalu ke teknologinya gitu ya kan, karena teknologi
anak-anak justru malah lebih hebat dari kita kan. Jadi misalnya kita suruh anak-anak bikin video aja begitu, bikin Viki, itu bagus-bagus hasilnya kan. Jadi nah, bagaimana supaya kita bisa mengkolaborasikan pembelajaran yang anak praktek dengan teknologi. Jadi, contohnya misalnya ini kalau yang biasa saya lakukan itu bioteknologi, ya kan? Bioteknologi kemarin itu anak-anak praktek suruh divideokan, tapi kemudian dibuat semenarik mungkin seperti yang di Reels IG gitu kan, atau untuk yang TikTok gitu. Jadi mereka wah itu bagus hasilnya gitu. Nah itu nggak apa-apa untuk saya kalau untuk memakai teknologi informasi gitu. Terus ini ya saya buka pengakuan ini. Sebenarnya saya juga ikut pembatik, tapi sampai level 1. Level 2 saya nggak lolos karena videonya salah. Dan saya sudah terburu-buru mengirim linknya, jadi nggak bisa diperbaiki lagi ya. Gitu. Jadi alhamdulillah ternyata harusnya kita ini ya, kalau di grup misalnya gitu kita lapor siapa ikut pembatik, jadi bisa bekerja sama gitu ya. Nggak sendiri gitu, nggak apa-apa. Makanya saya senang sekali ini teman-teman dari guru-guru IPA di Kabupaten Tangerang ternyata banyak yang ikut, yang udah sampai ke level ini gitu. Selamat ya. Maka dengan ini saya mengucapkan selamat melakukan webinar ya, karena teman-teman sangat butuh ilmu-ilmu yang seperti ini. Jadi buat teman-teman peserta itu jangan merasa ada yang gaptek nggak ikutlah karena gaptek, karena ini enggak, jangan gitu ya, karena kita semua itu memang harus belajar gitu, karena kalau kita tidak belajar kita bisa kalah dari siswa kita ya kan. Jadi ya minimal kita bisa merespons lah gitu apa yang mereka sudah ketahui lebih dahulu gitu. Jadi kita jangan kelihatan tertinggal banget sama siswa-siswa kita gitu. Nah, terus juga ya berkaitan dengan literasi ya, literasi digital ya kan. Jadi kita juga belajar kan di pembatik itu juga pasti dipelajari bagaimana membedakan yang link yang phishing gitu kan, yang scamming gitu. Jadi di situ jadi jangan sembarangan ngeklik kalau ada yang nyebar link gitu kan. Kita juga ini ya, jadi karena ikut pembatik jadinya kita jadi tahu link yang scamming, yang phishing itu seperti ini gitu. Jadi banyak banget manfaatnya ya kita belajar membatik ini. Jadi Bapak Ibu yang belum ikut nanti tahun depan ikut ya, bareng-bareng kita level 2. Saya level 2 ini ya, insya Allah nanti satu pagi ya. Oke teman-teman semua ya, itu dulu ya sharing dari saya yang nggak jelas kemana-mananya ini, nggak ini banget dari tadi, nggak terstruktur. Apa ya, mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat mengikuti webinar hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa. Beri tepuk tangan virtual dong Bapak Ibu yang luar biasa dari Bu Lila Anita. Kalau kata Bu Lila Anita sudah kemana struktur ya. Menurut saya sih terstruktur ya Bu Lila ya, dari yang saya peroleh gitu ya, dari Bapak Ibu tetap ikut ya, artinya tetap aktif menggunakan teknologi itu sendiri, tetapi jangan terpaku dengan teknologi sehingga kita lupa untuk juga anak-anak menggunakan berbagai media, apalagi kayak IPA nih salah satunya harus ada eksperimen ya, harus ada percobaan atau praktikum di sekolah gitu. Dan juga Bu Lila sendiri ternyata peserta pembatik ya, wah luar biasa gitu ya. Bu Lila, saya juga 2 kali ini. Sebenarnya saya ikut itu 3 kali
Ini baru kali ini nih jebol sampai ke level 4 nih. Ya malah sebenarnya ini yang ketiga Bu Juli. Jadi Oh gitu. yang 1 dan 2 itu saya daftar, tapi saya lupa. Tahu-tahu pengumuman nggak lulus. Lah, ini kapan ini pelatihannya udah nggak lulus aja gitu. Nah makanya pas yang tahun ini kan udah harus ikut gitu. Ya tapi yang ini buat pengalaman aja ya, karena ya terburu-buru karena memang ngerjain yang lain juga kan. Yang penting udah selesai videonya, tek masukin itu. Tapi habis itu ya salah gitu. Ya sudah pembelajaran insya Allah tahun depan. Siap Bu Lila. Terima kasih nih untuk sharing-sharingnya ya Bu Lila ya. Ya Bapak Ibu juga yang lainnya yang mudah-mudahan termotivasi juga untuk mengikuti kegiatan pembatik ini ya. Selain daripada ujungnya duta teknologi, tetapi utamanya sebenarnya kita belajar ya. Belajar ya. Iya, supaya tidak tertinggal. Iya, siap, benar. Oke, kita lanjut ya. Terima kasih Bu Lila. Kita ke berikutnya. Kita akan mendengarkan sambutan, tapi terlebih dahulu saya mau memperkenalkan Bapak Duta Teknologi kita yang juga luar biasa. Izin saya kembali. Saya membacakan ini biografi di Teknologi Banten tahun 2021. Beliau guru SMPN di 19, beliau sendiri juga menjadi pokja di Pandeglang Universitas Terbuka, lalu menjadi bagian dari Ruang Guru PT Ruang Guru Rakyat Indonesia. Pengalaman beliau yang pertama sebagai kurator video pembelajaran Disdatin Kemendikbudristek, yang kedua penulis GBM JM Video Edukasi Rumah Belajar Disdatin Kemendikbudristek, lalu yang ketiga penulis naskah video guru pintar online GPO Universitas Terbuka, yang keempat narasumber pembekalan pembelajaran mahasiswa Magister PPKN Universitas Negeri Yogyakarta ya. Lalu yang kelima tutor dan instruktur pembatik Indonesia dan sekolah luar negeri SILN. Lalu yang terakhir penulis 6 buku fiksi dan non fiksi. Wah, luar biasa, dari profil, pengalaman. Aduh, ini udah nggak perlu diragukan ya, sebagai duta teknologi yang luar biasa. Beliau juga mendampingi kami para sahabat teknologi ya Bapak Ibu sekalian. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita mendengarkan sambutan dari Bapak, saya sebut juga dengan Kang Epi. Silakan kepada Kang Epi, dipersilakan Bapak. Kang, Bapak. Baik, suara saya terdengar ya Bu? Terdengar Terdengar ya Bu Juliana. Baik, terima kasih banyak. Ini MC-nya sangat happy sekali malam ini ya. Saya dengarnya renyah begitu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau memanggil Bapak Ibu, tapi saya lihat di sini kebanyakan ibu-ibu ya. Sebelumnya hati-hati, tiap webinar selalu ada yang serius ya, yang nyepam. Mungkin Bapak Ibu kalau bukan link yang dari panitia, diabaikan saja di kolom chat. Jadi khawatir phishing ya. Baik, sebelumnya saya sangat bersyukur sekali, alhamdulillahirrahmanirrahim, pada Allah SWT pada hari ini, malam Senin ya, bukan hari kerja, bukan jam kerja, bukan kewajiban kita sebenarnya untuk seperti ini, tapi Bapak dan Ibu-Ibu semuanya luar biasa mau menyempatkan waktu di malam hari ini untuk tetap belajar ya. Belajar tanpa mengenal waktu, tidak di jam kerja, tidak di jam apel, itu saya kira luar biasa sekali. Jadi patut berbangga yang hadir pada di sini. Saya sangat senang sekali dan bisa mempersamai silaturahmi dengan Bapak Ibu semuanya, terutama dengan
Ketua MGMP IPA Kabupaten Tangerang ya, Bu Lili Anita. Salam kenal Bu, luar biasa semangatnya ikut batik sampai kalau nggak salah di ketiga kalinya ya. Karena memang pembatik ini merupakan salah satu program yang dulu awalnya dari Pusdatin langsung ya, yang Bapak Ibu mungkin mengenal Arkas, mengenal apa namanya belajar ID, mengenal apa namanya PNM itu dari Pusdatin. Sekarang dipecah ke Balai Platform Teknologi ya, Balai Layanan Platform Teknologi BLPT. Termasuk kegiatan pembatik ini juga di bawah naungan BLPT secara dari Pusdatin. Pembatik ini seperti tahun-tahun sebelumnya adalah 4 level bagi rekan-rekan yang barangkali sudah mengikuti dari mulai literasi level pertama gitu ya, implementasi level kedua, level ketiga kreasi, dan level keempat terakhir nih ya, berbagi dan berkolaborasi. Nah disinilah teman-teman kita yang terpilih di masing-masing provinsi 30 besar ada di sini diantaranya ya, ada Bu Cindy, ada Bu Siti Nur Ekawati, ada Bu Afid Datul sama Bu Juliana yang akan berbagi praktek baiknya yang luar biasa tentang temanya itu iPad ya. Singkatannya cukup menarik sekali, inovasi pembelajaran di era digital. Nah, materi ini bukan teori ya, tapi ini berbagai praktek baik yang sudah mereka laksanakan atau ide yang barangkali jarang kita dapatkan. Makanya saya sangat setuju sekali dengan yang disampaikan Bu Lila tadi bahwa kita itu ikut salah satu pembatik memang untuk upgrade dan menemukan sesuatu yang terbaru gitu ya, bukan hanya untuk misalnya pengen jadi duta teknologi, tapi kita mengikuti apa yang materi yang sudah ada karena ini update ya setiap tahunnya materi. Jadi harapan kita, semangat kita tidak pupus, tidak luntur ketika barangkali hanya lolos level 1, hanya lolos level 2 gitu ya, atau barangkali yang tidak ikut pembatik juga tak masalah, yang penting mau belajar. Di sana intinya ya. Tadi pagi saya juga menyampaikan kepada rekan-rekan peserta webinar yang diadakan oleh teman-teman Duta Teknologi dari Provinsi Jogja sama Provinsi Kepulauan Riau, dibersamai sama salah satu dosen Universitas Negeri Yogyakarta, bahwa kita itu hidup adalah sebagai pembelajar sepanjang hayat. Tidak mengenal usia, tidak mengenal jabatan, tidak mengenal waktu, dimanapun, kapanpun kita bisa belajar. Dengan adanya teknologi, mau sambil di mobil, mau sambil ngopi, di warkop, dan seterusnya di kafe itu ya, atau sambil ya ibu-ibu mungkin sambil nyuci itu kan memakai headphone atau headset itu kan kita bisa sambil belajar mendengarkan. Maka dari itu mari kita ikutin webinar malam hari ini dengan senang hati dan sampai selesai kita ikuti sehingga materi yang didapatkan full, tidak terpotong. Ajak rekan-rekan lain yang belum bergabung, di sini sudah 51, luar biasa, sudah banyak. Nanti bagi yang belum bergabung silahkan diinfo teman-temannya biar makin sah ya malam hari ini untuk kita mendengarkan materi yang luar biasa dari ibu-ibu nih, ibu semua ya, sahabat teknologi. Mereka sudah bisa menyematkan dirinya sebagai sahabat teknologi mulai tahun ini sampai seterusnya sebagai apa namanya status yang bisa dipakai kalau ada apa semacam webinar seperti ini, workshop ataupun pembicaraan di berbagai kesempatan yang mereka dapatkan. Saya hanya berpesan kepada Bapak Ibu semuanya bahwa kita mungkin semua guru itu bisa memiliki kemampuan yang dianggap cukup atau lebih dalam hal menyampaikan materi kepada anak-anak kita dari TK, SD, SMP maupun SMA. Tetapi tidak semua guru bisa memiliki kemampuan berinovasi, kemampuan kreativitas, kemampuan untuk berkolaborasi. Nah, itulah yang harus kita tingkatkan, salah satunya dengan melalui kegiatan ini. Karena kita kuliah seringkali hanya lebih kepada penanaman materi, tidak lebih kepada inovasi maupun yang sejenisnya, agak jarang. Maka dari itu, di luar ilmu luar kelas ini yang harus kita dapatkan. Dan yang kedua, kita doakan teman-teman kita yang ikut bakal ini, semoga mendapat yang terbaik gitu ya. Nanti
Nanti dari 30 besar tiap provinsi itu akan dipilih 5 tertinggi nilainya untuk diwawancarai oleh kementerian langsung. Nanti akan dipilih menjadi duta teknologi di tahun 2024. Nanti namanya bukan zaman saya dan rekan-rekan yang sekarang ya, duta teknologi Kemendikbudristek, tapi mungkin nanti duta teknologi Kemdikdasmen kali ya, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang dikomandani oleh Prof. Mukti ya. Tapi pesan saya adalah tadi dimanapun posisi kita, lolos atau tidak, menang atau kalah atau apapun lah itu istilahnya, yang penting belajar itu tidak mengenal fase ya. Kita selalu belajar dalam kondisi apapun. Apakah kita mendapat yang terbaik, barangkali di bawah yang terbaik sendiri, tak masalah. Yang penting kita selalu belajar. Karena dengan belajar kita akan selalu memiliki kebaharuan ya, memiliki kemampuan. Nggak tahu sama bapaknya, Bapak Ibu Om, aku lagi sekalian, webinar. tidak banyak yang bisa Lagi sama sampaikan, bapaknya tuh. hanya itu saja sebagai pengantar dan penyemangat Bapak Ibu semuanya. Ingat bahwa pendidikan kita ke depan akan banyak tantangan, terutama dengan materi yang baru, banyak yang hal yang surprise ya. Maka dari itu selalu upgrade ya. Ada istilah dalam bahasa Arab itu lisanul hal aqwa wa lisanul baqol ya, bahasa perbuatan lebih baik daripada bahasa lisan. Artinya untuk berbuat kita perlu ilmu gitu ya, untuk berinovasi kita perlu pengetahuan. Maka dari itu mari kita perdalam pengetahuan kita untuk diri kita, untuk siswa kita, untuk sekolah kita, untuk masa depan pendidikan Indonesia yang lebih baik. Baik, terima kasih. Bapak Ibu sekalian, sampai selesai. Selamat juga buat teman-teman untuk yang sudah menyampaikan investasi ini ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa ya dari Kang Epi. Beri dong close yang luar biasa lagi nih buat Kang Epi yang sudah memberikan motivasi, semangat ya buat kita untuk terus upgrade ya, nggak boleh berhenti untuk belajar, terus belajar, mengkreasikan diri lebih luar biasa lagi supaya kita bisa jadi penerus berikutnya nih ya dari Kang Epi sendiri. Oke, terima kasih ya buat Kang Epi atas segala motivasi dan juga arahan-arahannya nih buat kita. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu, udah nggak sabar kan ya untuk mengikuti kegiatan pembagi materi nih. Tapi sebelumnya saya memperkenalkan dulu nih para narasumber yang hebat-hebat, tapi hebat-hebat kesannya saya juga ada di dalamnya hebat ya. Tapi mudah-mudahan bisa berbagi sharing ya, ilmu yang boleh kami dapatkan, boleh kami sharing sedikit banyaknya, semoga menginspirasi. Oke, saya mau perkenalkan para narasumber kita yang akan memberikan materi pada malam hari ini. Ya, sebentar. Nah, terlihat nggak Bapak Ibu ada tampilan baru? Takutnya di saya iya, tapi di sana enggak. Terlihat nggak Bapak Ibu? Oke, siap. Oke, sahabat teknologi kita yang pertama yang akan memberikan materi itu nanti dengan Bu Siti Agnesia, MPD dari beliau dari SMP Negeri 2 Legok, Kabupaten Tangerang. Beliau sebagai guru penggerak juga angkatan 9, lalu GMT level 1 sebagai sahabat teknologi tahun 2024, lalu menulis buku antologi serumpun literasi dan ketika berada di titik nol. Wah, motivasinya belajar itu seperti ngopi. Nah, tetap semangat meski terkadang pahit karena di ujungnya pasti ada manisnya. Wah, judul diseminasi yang akan disampaikan malam hari ini adalah Be Strong melalui MPI for Education. Oke, yang kedua itu dengan Ibu nanti aja lah ya biar nanti nggak lupa. Oke, nah untuk pertama kita berikan kesempatan terlebih dahulu kepada Bu Cindy Agnesia
selaku sahabat teknologi Banten 2024. Kepada Bu Cindy Agnesia, waktu dipersilahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Juliana sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kang Epi Suhepi SPD sebagai Duta Teknologi Banten. Selamat malam Kang Epi. Semoga sehat selalu ya. Yang saya hormati sahabat teknologi Provinsi Banten, yang saya hormati pula rekan-rekan guru hebat yang hadir pada malam hari ini, luar biasa. Di waktu liburnya masih bersedia untuk bergabung dengan webinar kami, Masya Allah luar biasa sekali. Terima kasih saya ucapkan sebanyak-banyaknya kepada Bapak Ibu semuanya yang hadir pada malam hari ini. Baiklah, izin untuk share screen terlebih dahulu. Baik, sebelum saya buka paparan presentasi saya, sebelum saya memaparkan presentasi saya, ada pantun nih biar nggak ngantuk. Ngantuk nggak sih Bapak Ibu? Enggak ya? Tetap semangat ya. Minta cakepnya dong. Kapal karam punya si Mamat. Cakep. Kembung Banjar masuk kail di pemancingan. Selamat malam Bapak Ibu hebat. Yuk belajar tentang inovasi pembelajaran. Keren. Bismillah. Terima kasih Bapak Ibu. Cakepnya. Bapak Ibu yang saya hormati, judul berbagi praktik baik saya adalah Be Strong dengan MPI ya Bapak Ibu. Sudah nampak Bapak Ibu? Lagi loading Bu Cindy. Loading. Sudah. Tenang Ya, sudah suaranya Bu belum Cindy. pindah. Ya. Iya. Sudah ada Bapak Ibu? Sudah Bu Cindy. Sudah, Bu. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Di hadapan Bapak Ibu sudah saya sematkan QR code. Jika Bapak Ibu berminat melihat hasil karya MPI saya, inovasi pembelajaran yang telah saya buat di pembatik ini, mangga persilakan untuk men-scan-nya. Terima kasih. Judulnya adalah Be Strong dengan MPI. Be Strong ini adalah akronim dari belajar struktur organ bunga dengan media pembelajaran interaktif yang saya buat untuk kelas 9 di SMP atau fase D. Oke, sudah bisa lanjut ya. Oke. Bapak Ibu, sebenarnya MPI ini diawali dari sebuah situasi di mana implementasi kurikulum Merdeka belum sepenuhnya terlaksana ya Bapak Ibu. Terlihat masih ada beberapa yang masih menggunakan pembelajaran secara konvensional atau tradisional. Biasa kita menyebutnya teacher center daripada student center. Kemudian kondisi yang terjadi di sekolah saya juga diperparah dengan ungkapan generasi gawai yang mana biasanya anak-anak peserta didik itu sudah tidak bisa lepas lagi dari HP, pemakaian HP teknologi, dan katanya MPI ini bisa membantu mereka untuk menjelaskan konsep yang terkesan abstrak seperti itu. Nah, di sini saya hanya ingin langsung berbagi saja kira-kira
MPI yang saya buat ini kan saya menggunakan Canva for Education. Kenapa saya menggunakan Canva for Education, Bapak Ibu? Karena Canva for Education ini user friendly ya Bapak Ibu, dan sudah terintegrasi dengan akun Belajar ID kita. Sehingga ketika kita menggunakan aplikasi Canva dengan akun Belajar ID, Bapak Ibu bisa menggunakan fitur-fitur yang ada dalam Canva yang pro atau berbayar itu bisa digunakan oleh Bapak Ibu secara gratis. Apa saja yang perlu disiapkan dalam tahap pembuatan MPI saya ini yang tadi sudah di-scan oleh Bapak Ibu? Yang pertama sudah pasti kita perlu akun Belajar ID yang fungsinya tadi untuk memudahkan menggunakan fitur-fitur berbayar atau pro. Yang kedua sudah pasti pilih platform teknologinya Canva for Education. Yang ketiga, tahap selanjutnya adalah memilih template. Tenang Bapak Ibu, template di Canva itu ada ribuan. Boleh membuat dari nol atau kita bisa menggunakan template-template yang sudah tersedia. Tidak hanya pelajaran IPA saja, bahasa Inggris ada, matematika ada. Di Canva itu udah ada segala-galanya. Untuk buat MPI, untuk membuat LKPD, untuk membuat RPP, ternyata juga ada AI-nya di Canva. Seperti itu. Lalu yang keempat, MPI sangat diperlukan yang namanya embed ini untuk Ya, karena device-nya sepertinya multitasking ini. Aduh. Ya, Bapak Ibu, sambil mau menampilkan tayangan slide-nya, kurang lebih saya dan Bu Cindy itu mendaftarkan pembatik secara bersama, bahkan mengerjakan tugas pun kami bersama, sehingga produk MPI kami pun hampir serupa Bapak Ibu, yaitu menggunakan Canva for Education. Mungkin agar tidak terasa dejavu apa yang saya sampaikan, mungkin serupa dengan Bu Cindy, saya akan langsung saja ya Bapak Ibu bagaimana proses pembuatan MPI atau multimedia pembelajaran interaktif menggunakan Canva itu sendiri. Nah Bapak Ibu, saya melampirkan barcode untuk Bapak Ibu dapat melihat produk MPI yang dibuat oleh saya melalui platform Canva for Education. Mungkin di sini Bu ya. Seperti ini Bapak Ibu, sudah terlihat? Sudah. Sudah, ya. Jadi tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu familiar dengan PowerPoint. Ini ke belakang. MPI di Canva itu punya template yang serupa dengan PowerPoint. Hanya saja yang membedakan nanti pada Canva itu ada situs web yang meluncurkan dan ada fitur embed di mana Bapak Ibu dapat memasukkan platform lain ke dalam Canva dan mengerjakannya langsung di Canva tanpa berpindah situs. Mungkin saya contohkan ya maksudnya seperti apa ya Bapak Ibu. Ini ketika saya pembelajarannya mungkin ya Bapak Ibu suaranya ketika membuat MPI agar anak ketika belajar menggunakan media MPI itu tahu urutan proses pembelajarannya. Mereka harus dimulai dari mana dan berakhir di mana. Lalu ada penjelasan tentang tombol-tombol yang nanti ada pada MPI agar anak tidak keliru memencet tombol yang mana. Nah, ini selanjutnya saya klik. Nah, ini ada menu utama Bapak Ibu. Menu utama ini seperti ringkasan atau panduan untuk
anak atau peserta didik itu memulai dari mana. Contoh, saya akan mengklik materi organ pencernaan. Oh ya Bapak Ibu, saya juga merupakan guru IPA di SMP Negeri 2, maka saya mengambil materi MPI saya yaitu tentang organ pencernaan manusia yang diajarkan di kelas 8 SMP fase D. Nah, ini produk MPI organ pencernaan manusia. Balik lagi Bapak Ibu bahwa MPI ini adalah media, jadi bisa menjadi alternatif penggunaan buku teks pembelajaran atau slide presentasi yang biasa kita gunakan agar pembelajaran itu lebih interaktif. Karena seperti yang kita tahu, kalau pembelajaran medianya dengan buku ditambah dengan metode ceramah, itu akan menyebabkan pembelajaran menjadi teacher center. Sedangkan kalau kita bisa menggunakan MPI, anak lebih leluasa, lebih interaktif, dan terakomodasi gaya belajarnya. Serta MPI juga bisa diakses kapanpun selama ada jaringan internet seperti itu. Dan anak-anak tidak bosan, karena kan anak-anak zaman sekarang itu tidak bisa lepas dari gawai seperti umumnya kita. Maka daripada kita memusuhi gawai atau mencegah anak menggunakan gawai, nah MPI menjadi alternatif bagaimana gawai itu menjadi alat pembelajaran. Nah, ini Bapak Ibu, misalkan anak ingin mempelajari tentang mulut, anak bisa mengklik nomor 1. Nah, ini nanti akan langsung terhubung dengan penjelasan rongga mulutnya. Oh, ini agak delay ya. Mohon maaf Bapak Ibu, sepertinya agak delay. Nah, ini nanti dia akan menuju ke penjelasan rongga mulut. Mohon izin Bapak Ibu, apakah berpindah ketika saya klik? Nah, ini seperti ini Bapak Ibu contohnya. Nah, ini ketika kita mengklik nomor ya, baik, terima kasih. Ya. Ini usus besar, nanti akan ada penjelasan tentang peran usus besar di dalam sistem pencernaan. Nah, lalu, ya agak error, maaf. Nah, ya ini jaringannya ya Bapak Ibu. Nah, ini ada gambar tombol home. Tombol home ini fungsinya adalah ketika kita klik, dia akan kembali ke menu. Jadi anak-anak itu dapat terarah gitu. Setelah selesai materi pembelajarannya, kita klik tombol masuk ke games. Nah di games ini diklik, nanti akan masuk langsung ke games. Nah, games yang saya gunakan sama seperti rekan sahabat teknologi sebelumnya, yaitu Bu Cindy dengan Bu Fida, yaitu menggunakan platform Wordwall. Nah, Wordwall ini kan banyak sekali jenis permainan edukasinya. Nah, Bapak Ibu bisa memilih yang sesuai dengan materi yang diwajarkan. Nah, ini Bapak Ibu yang saya maksud bahwa Canva bisa dijadikan sebagai media tip karena platform Wordwall itu bisa dikerjakan langsung di template Canva. Seperti ini, ketika saya klik start, nah ini langsung terhubung dengan Wordwall-nya tanpa harus ke situs Wordwall atau keluar dari situs MPI yang kita buat seperti itu ya. Ini agak loading. Nah, ini prosesnya ya Bapak Ibu, nanti anak langsung bisa mengerjakan gitu. Nah, ini agak lama. Nah, ini seperti ini Bapak Ibu contohnya. Jadi anak langsung bisa mengerjakan games di MPI yang sudah kita buat. Contoh ya Bapak Ibu, usus besar. Misalnya saya letakkan di sini, nanti anak akan mendapatkan hasilnya seperti itu. Nah, lalu Bapak Ibu, apakah game saja yang bisa disematkan ke dalam MPI kami?
Halo Bu Eka. Sinyalnya agak ini. Bu Eka, Bu Eka. waktunya bagaimana Bu? Udah habis sih, kebetulan juga nih Bu Cindy, kebetulan sudah habis. Ya udah lanjut aja Bu berarti. Mungkin Bu Eka kepental. Oh iya, bentar ya. Iya, iya. Oke, tetap semangat ya Bapak Ibu. Oke, akan masuk ke sesi terakhir materi dengan saya sendiri. Tapi sebelum itu saya mau kasih satu kuis. Ada door prize ya, tapi ini satu pertanyaan dulu. Nanti pertanyaan berikutnya setelah materi saya ya. Hanya untuk memancing supaya Bapak Ibu nih tetap berada di situasi semangat ya, dalam alam sadar gitu. Oke, Bapak Ibu boleh di chat ya, di chat, di kolom chat, diketik ya, diketik nanti jawaban tercepat dan tidak boleh tipe ya Bapak Ibu. Itu jawaban yang tercepat dan benar tanpa tipe, itulah pemenangnya. Ini pertanyaan yang mudah. Kalau tadi mengikuti dari awal ya. Nah, nggak apa-apa kalau nggak lengkap, tapi paling enggaknya harus ada satu kata paling awal. Apa itu? Pertanyaan pertama ya Bapak Ibu, silakan diketik jawabannya di kolom chat. Siapa berarti orang ya? Siapakah nama dari Ibu Berarti perempuan ya? Ketua MGMP IPA Kabupaten Tangerang? Silakan kolom chatnya boleh diketik tercepat berarti dia pemenangnya. Di kolom chat Bu Tina yang pertama Bu. Siapa ini? Bu Tina, saya foto dulu ya. Karena biasanya digeser tentunya. Bu Tina Bu. Bu, sini. Bu Tina Bu yang pertama sudah. Siapa tuh pertama tuh? Bu sini Bu. Bu Tina Sari Hastuti yang dapat Bu. Oke, Bu Tina. Wah, berarti benar-benar mengikuti ya dengan semangatnya pastinya ya, Bu Tina. Bu Tina Sari Hastuti ya. Betul ya? Betul, Bu Lila. Selamat Bu Tina. Nanti di terakhir ya Bu, kita nanti berbincang lagi. Oke, lanjut ya ke materi terakhir dengan saya sendiri. Oke, saya izin share screen ya Bapak. Masih ada kan door prize-nya ya Bu? Dia error. Bu Juli tadi saya sempat bilang ya? Iya, atau masih layar muka saya doang? Oh iya, mohon maaf ini sinyal saya hari ini agak terkendala ya. Apakah sudah ada tampilan lain selain wajah saya, Bu? Belum ada. Sinyal tidak bersahabat ini. Terlihatkah Bapak Ibu layar judul bagus? Belum Bu. Belum ya. Bu Afida dari Lampung sudah bergabung kembali, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mati lampu mendadak, Bu. Iya, semangat Lampung. Iya. Papua. Belum ada Bu Juliana. Mungkin bisa di-share linknya Bu biar dibantu. Iya. Di sini sepertinya sinyalnya aman.
Boleh Bu Juliana, mana Bu Juliana? Lah, Bu Juliana, saya bantu Bu Jul. Jangan-jangan Bu Juliana mental ini. Juliana. Bu Eka, sepertinya Bu Juliana nggak ada ya? Tidak ada ya? Mental ya? Dicek dulu Bu di peserta. Oke Bapak Ibu sambil menunggu Ibu Juliana, apakah ada yang mau bertanya? Iya Bu Juliana sepertinya terpental. Itu Bu Hamidah mengangkat tangan, mungkin ada yang mau ditanyakan. Oh, Bu Juli nih sudah hadir lagi nih. Halo Bu Juli. Link absen bagaimana Bu Eka, sudah bisa di-share? Maaf ya Bapak Ibu, saya terpental dengan sendirinya. Ada aja ya. Semangat Bu Juli. Iya, terima kasih Bu Cindy. Wajah saya sudah terlihat ya. Sudah. Tapi sepertinya layar background saya tidak berubah. Muka saya kelihatan jelas sebelah ini. Tidak apa-apa Ibu. Ya, maaf ya Bapak Ibu, saya izin share screen ya. Baik. Link absen sudah di-share? Link absen sudah dibagikan ya Ibu. Oke. Ya. Sudah terlihatkah layar saya? Belum. Oke, yang ini sudah? Sudah. Oke, terima kasih. Oh, belakang saya sudah berubah dengan background ya. Oke, izin Bapak Ibu tanpa berlama-lama lagi ya. Ya, bagus. Belajar asyik melalui game edukasi konstruk ya. Oh, dia pindah ke bawah ini layarnya. Wah, dia kayaknya sepertinya mengalami gegap gempita ini. Selalu aja ada error. Bentar. Waiting sedikit lagi. Ya, oke. Ya, sudah terlihat ya Bapak Ibu? Sudah. Oke, bagus. Belajar asik melalui game edukasi konstruk. Dengan saya, Juliana Lumban Gaol. Saya memperkenalkan diri saja langsung. Saya mengajar di SMP Negeri 2 Kosambi, Kabupaten Tangerang. Saya sebagai salah satu sahabat teknologi Banten 2024. Saya juga sebagai CGP angkatan ke-11. Ya, saya belum buat kontrak ya Bapak Ibu sudah semuanya. Saya punya moto motivasi dari saya sendiri. Don't worry about anything, cause life gonna be alright. Keep positive thinking and be yourself. Ya. Untuk judul saya sendiri seperti sudah tampak di layar, ini judul dari diseminasi saya. Kita langsung saja Bapak Ibu. Oke. Ini tampilan utama layar saya untuk game edukasi. Jadi
materi yang saya sampaikan di sini adalah materi tentang perubahan wujud zat, saya singkat dengan UWUD, perubahan wujud gitu ya. Dalam tampilan saya ini dibuat dengan aplikasi yang bernama Construct 2. Selain daripada menggunakan Construct 2, Bapak Ibu, saya juga menggunakan beberapa fitur aplikasi lain, Canva for Education, PowerPoint, Privik, Lunapik. Lalu kemudian di akhir saya menggunakan hosting menggunakan Netlify. Lalu berikutnya lanjut. Pada Construct 2, Bapak Ibu sudah ada terlihat di layar juga. Di sini ada skin QR untuk game saya, ya, yang sudah saya buat. Itu terlihat ya, ini judul, ini bawahnya juga ada linknya, gameugut.net, Netlify.app ya. Lalu di Construct 2, saya langsung ke Construct 2 ya Bapak Ibu. Jadi saya lebih ke ingin menjabarkan bagaimana sih aplikasi ini berjalan gitu ya. Jadi Construct 2 ini sendiri kita akan ditampilkan dengan dua tampilan. Yang pertama itu layout, yang kedua itu event sheet. Layout itu sebagai tampilan layarnya, nanti event sheet itu sebagai media tempat di mana kita akan mengatur penampilan dalam halaman itu akan seperti apa gitu ya. Saya tunjukkan kepada Bapak Ibu Construct 2-nya. Nah, ini dia Construct 2. Saya lihat, kelihatan nih Bapak Ibu. Kelihatan nggak kira-kira? Nih, tahunnya saya ngomong, tahunnya nggak ada di layar. Adakah Bapak Belum Ibu berganti, tampilan Bu. Construct? Belum berpindah. Ada ya? Ada nggak Bapak Ibu? Atau Bu Cindy, siapa bisa itu? Belum, Bu. Belum, Oh, Bu. belum ya? Oke, sebentar. Berarti saya ke sini dulu. Saya cek kembali. Ini sudah ada nongol? Belum? Ada? Belum, Bu. Sepertinya belum. Sepertinya sinyal ya. Oke, sebentar saya stop sharing dulu. Saya tampilkan kembali. Kalau ini sudah terlihat? Belum? Sudah. Masih Saya terlihat ya? Bu. Construct 2, kelihatan judulnya Construct 2 Bapak Ibu? Tampilan folder, Ibu. Oh, tampilan folder. Nah, lo kan saya bingung ya. Ada aja. Bingung kan. Oke lah, saya langsung aja ke sini ya. Langsung ke, karena dia sepertinya nggak mau nongol ya. Kenapa nggak ngerti saya juga. Apakah ada link Bu Juli biar di-share di grup chat? Mungkin para ada. Kalau ini sebentar ya, saya melihat sebentar, waiting banget. Sebentar. Oke. Kelihatan kalau ini tampilannya Bapak Ibu? Terlihat. Oke. Sebenarnya saya tuh mau menjejali ke Bapak Ibu itu cara membuat sedikit saja, tapi ternyata layar untuk pembuatannya malah nggak nongol. Kalau ini sebenarnya udah layar tampilan game edukasi yang sudah jadi link gitu ya Bapak Ibu.
Nanti saya share juga linknya Bapak Ibu biar Bapak Ibu bisa melihat tampilan yang ada ya. Jadi ini dia. Jadi saya klik ini. Lalu saya klik open. Nongol Bapak Ibu. Ya, sudah berubah. Ya. Oke, nah ini posisi ada kelihatan ya, game edukasi perubahan wujud jad. Jadi ini sebenarnya Bapak Ibu ini layar nih tampilan ini yang kita sebut sebagai layout ya tadi ya layout. Lalu nanti itu ada beberapa fitur ya, maksudnya icon-icon saya bilangnya aset-aset gitu, boleh juga disebut aset, icon-icon. Ini yang dibuat di tadi saya bilang di event sheet. Nah, nanti Bapak Ibu kalau ada kesempatan ya kita boleh berbagi lagi. Bapak Ibu boleh download ada di internet di Google, boleh diklik nanti diketik gitu ya Construct 2. Nanti Bapak Ibu boleh buka itu aplikasi, nanti tampilannya akan ada di tutorial juga Bapak Ibu ya. Lalu di sini ada tampilannya, langsung saya masuk dengan game edukasi ya. Jadi inilah game edukasi, saya matikan dulu suaranya biar nggak ini. Nah ini sini ada materi, jadi saya kasih anak-anak materi karena dasarnya kenapa sih saya buat game edukasi ini, saya sudah melakukan materi ini tapi masih belum juga total gitu hasilnya. Jadi saya membuat game ini sebagai tambahan pembelajaran untuk memastikan anak-anak bisa menguasai materi. Intinya seperti itu. Lalu di sini materi ini anak-anak tinggal buka. Lalu di game ini, nah ini game tampilannya. Nah ini membuat aset-aset ini nih Bapak Ibu yang memang cukup menguras waktu ya saya bilang ya, karena memang kita harus pelan-pelan gitu ya. Bapak Ibu terlihat kan ya game layarnya ya. Jadi ini dibuat Bapak Ibu dengan tadi saya tampilan backgroundnya itu sendiri pakai Canva. Lalu kemudian ada yang bentuknya di belakangnya itu, jadi kita misalnya mau belakangnya supaya dia layarnya nggak nongol full, itu saya editing bagian background dengan menggunakan Lunafik. Ya jadi kita buat media transparan gitu, supaya nanti nongolnya hanya gambar-gambar tertentu gitu, seperti itu. Nah ini nanti kita jalanin, ini ada uji coba dulu atau dalam hal ini tutorialnya. Jadi ada anak panah ya, kiri ke kanan itu berarti bergerak ke kanan atau ke kiri, baru ada anak panah atas ya, ini ada posisinya sebagai bagian naik gitu ya, dia lompat gitu, ini naik gitu ya. Main nggak Bapak Ibu? Main Bu. Main. Nah, ini baru kita masuk nih ke sini nih, gitu ya, ke bendera sebagai lanjut ke tutorial doang. Nah, jadi saya ada kekurangannya aja. Terakhirnya suaranya tuh, jadi saya maaf Bapak Ibu. Ini adalah level, jadi ada 3 level saya buat. Level mudah, level sedang, sama level sulit. Sebenarnya ini berjalan ini anak panah ini, anak panah ya, nanti lompat
Jadi konsepnya, cara membuatnya itu Bapak Ibu saya caranya itu sebenarnya bisa dibilang gampang-gampang susah. Cuman yang paling susah itu adalah ketika kita harus menyiapkan aset-aset yang harus kita harus kita download dulu dari berbagai media saya pakai Bapak Ibu, bahkan saya juga menggunakan Pinterest untuk mendapatkan logo-logo atau mendapatkan fitur itu gitu ya. Jadi Bapak Ibu kalau memang tertarik dengan media ini sangat-sangat menarik. Sesungguhnya anak-anak saya katakan tertarik dengan penggunaan media game ini apabila Bapak Ibu mau seling gitu, selain daripada menggunakan MPI dari Bapak Ibu yang sudah tadi share, boleh banget nih dengan game edukasi ya. Nah nanti di bagian di bagian sini sebentar ya. Nah di bagian sini tadi saya jadi nanti menggunakan konstruk 2 Bapak Ibu bisa lanjut dengan ini tampilannya tadi ya. Inilah yang mau saya tampilin tadi Bapak Ibu di depan Bapak Ibu, cara membuat bagaimana bisa ada ini, bisa ada tampilan video, bisa ada tampilan home dan sebagainya, musik. Itu di sini Bapak Ibu nih yang saya bilang ini layout nih. Layout itu halamannya, baru event sheet itu tempat kita mengatur dari tampilan yang akan kita tampilkan. Nah, ini saya menggunakan Canva, salah satunya background ya, lalu kemudian saya juga menggunakan PPT Bapak Ibu untuk membuat tulisan supaya lebih tampilannya lebih hidup gitu ya. Nah, Prefix-nya sendiri nih saya menggunakan ini untuk membuat icon-icon tertentu yang muncul di tampilan-tampilan saya. Lalu bagian terakhir nih Bapak Ibu, bagian terakhir yang harus Bapak Ibu lakukan setelah Bapak Ibu sudah menggunakan konstruk 2, Bapak Ibu nanti akan ada bagian di sana namanya save. Tapi ini saya tidak bisa tampilkan ya layarnya tadi ya. Bapak Ibu nanti di bagian itu ada namanya di bagian file gitu ya, sama kayak seperti model Word gitu ya, tampilan Word, Excel gitu. Itu nanti ada save, namanya save as project. Terus setelah itu nanti ada Bapak Ibu nge-save dulu, setelah itu balik lagi ke file export project. Export project untuk ngapain? Untuk mengubah si file tadi menjadi HTML 5. Lalu kemudian nanti Bapak Ibu tuh akan muncul banyak sekali file. Nah, itu cukup besar datanya, dan dia kita harus jadikan satu kompres menggunakan salah satunya zip. Kalau Bapak Ibu ada modelan zip atau boleh pakai satu lagi, saya kok jadi lupa. Ada lagi ya jenis kompres lain ya. Nah ini zip, lalu nanti kalau sudah muncul zip, baru kemudian terakhir di Netlify. Di Netlify ini sebagai bagian hosting terakhir untuk menjadikan link. Sehingga link itu ketika kita share ke Bapak Ibu atau teman-teman atau kemudian anak-anak itu langsung masuk ke web tanpa harus mendownload aplikasi. Tidak ada mendownload aplikasi, kita langsung masuk ke medianya langsung tanpa mendownload. Itu memang kita harus hosting dulu Bapak Ibu. Gitu. Nah, cara menghosting ini dengan Netlify ini gampang sekali ya Bapak Ibu, tinggal pakai email. Bapak Ibu punya email. Okay. Itu kira-kira ya Bapak Ibu pilkan. Terima kasih ya untuk waktunya menyampaikan materi ini singkat, mungkin kurang memuaskan. Saya mohon maaf ya Bapak Ibu. Itulah kira-kira yang bisa saya sampaikan dari game edukasi. Nanti saya akan share di link chat ya, linknya di chat. Oke, seperti itu dari saya Bapak Ibu. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Oke, kita tutup dulu ya. Keren Bu Juliana, keren. Masya Allah, Semua keren banget. Harus ada tindak lanjut nih, sepertinya praktek langsung. Ya sebenarnya pengen banget saya itu praktek nih, tapi ya itulah ya, ternyata nggak nongol di layar. Terus sayang banget. Keren. Ya
Bapak Ibu, demikianlah presentasi dari kami, dari narasumber Sahabat Pembatik 2024. Boleh saya kasih satu pertanyaan ya sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab ya Ibu-Ibu. Boleh Bu Cindy dan teman-teman? Boleh. Oke, nah saya mau memastikan nih Bapak Ibu, pertanyaannya gampang. Sama nih, pakai pakai chat ya, Bapak Ibu, chat tercepat. Tadi ini kalau memperhatikan pertanyaan saya, kalau saya tadi menggunakan media game edukasi, ya, medianya namanya game edukasi. Selain saya, ada juga nih ibu-ibu yang lain, ya. Nah, mereka menggunakan media apa nih Bapak Ibu? Silakan, boleh kolom chat. Media ya, bukan aplikasinya ya Bapak Ibu, medianya. Bukan aplikasi yang digunakan ya Bapak Ibu. Kalau saya aplikasinya menggunakan Konstruk 2. Medianya namanya game edukasi. Oke, siapa nih kira-kira nih yang bener nih? Wah, ini mah bukan ini ya, bukan narasumber ya yang jawab ya. Kayaknya bablas nih. Ya. Waduh, Bu Eka, saya kebiasaan manggil Bu Siti, Bu Eka. Bu Eka sama Bu Cindy, siapa nih yang menjawab nih, yang bener nih? MPI, betul sekali medianya ya. Ada Bu Eka tadi, Bu Cindy, Bu Smart Apps boleh nggak sih? Pak Adit itu yang pertama tuh. Aditya Perdana. Smart App boleh kan? Itu aplikasinya kalau Smart App. Jadi medianya. Oh iya. MPI. Jawabannya MPI ya Bapak Ibu, maksud saya ya. Maaf loh kalau aku sedikit. Kalau tadi Bu Cindy pakai Canva for Education, demikian Bu Eka. Kalau Bu Afidati itu pakai SAC, ya Smart App. Apa tadi? Kreator. Smart App Creator. Saya lupa. Itulah ya. Isi kepalanya ada ini. Oke Bapak Ibu, ada waktu sekitar 5 menit, 2 menit untuk pertanyaan. Satu pertanyaan jikalau ada, kalau tidak ada ya kita lanjut. Link absen boleh Bu Cindy dan teman-teman untuk men-share tadi karena ada yang meminta nih di ini. Ini berarti yang menang siapa Bu? Bu Eca ya? Iya, siapa tadi yang Bu Resa MPI pertama tuh. Bu Resa Bu, satu orang kan? Iya, satu orang, betul. Ya, berarti Bu Resa Triensani MPI jawabannya. Sudah dicatat ya? Oke. Ada yang mau bertanya Bapak Ibu? Silakan. Saya kasih waktu kesempatan satu pertanyaannya karena waktunya semakin semakin mepet nih karena tadi jaringan lah apa membuat. Itu saya tadi barusan nge-share ini ya Bapak Ibu, link gamenya. Siapa tahu ada yang mau nge-link, boleh. Kalau lewat skin QR-nya kurang bagus. Oke, Bapak Ibu ada? Itu ada pertanyaan Bu di kolom chat, Bu Tina. Oh ada. Bu Tina. Oke, dari Bu Tina. Bu Tina bertanya, Bu Julia bagus bisa digunakan di HP enggak gitu ya? Oke, bisa banget Ibu, bisa banget ya. Cuman memang sedikit ada kekurangan ya Bu Tina ya, maupun Bapak Ibu yang lainnya. Kekurangannya di mana? Karena dia handphone, tampilannya selayar handphone, jadi kayaknya kurang gimana ya? Mainnya tuh kayak agak kurang puas gitu. Tampilannya layarnya jadi kurang gede gitu kan, karena di handphone kan layarnya kecil ya Bapak Ibu. Akan lebih luasa atau lebih mudah, memang lebih mudah, jauh lebih mudah ketika kita menggunakan komputer atau menggunakan laptop gitu, seperti itu dibandingkan menggunakan handphone. Tapi bisa banget, bisa. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan ini ya.
Oke, terima kasih Bu Tina atas pertanyaannya. Nanti kita akan kirim juga ya Bapak Ibu link kembali. Nanti Bapak Ibu sabar menunggu. Oke, berarti kita cukupkan ya Bu Cindy, Bu Eka, Bu Afidatul ya untuk pertanyaan ya karena waktunya sudah habis nih. Iya, Apa-apa? Bu. Boleh kita cukupkan pertanyaan Ibu-Ibu? Boleh. boleh. Oke, satu pertanyaan terakhir ya Bu Cindy, Bu Eka. Boleh nih salah satu nih dari ibu-ibu cantik yang lainnya nih yang boleh membagi share pertanyaan satu penutup. Silakan Bu Cindy. Pertanyaan. Satu pertanyaan ya? Ya, silakan Bu. Oke, boleh. Tadi dari sahabat teknologi Lampung membawakan diseminasi yang berjudul apa Bapak Ibu? Nama salep. Akronimnya ya Bu Cindy Akronimnya ya, akronimnya. Ya. Weh, ada tuh. Bu Eca udah menang kan tadi ya? Bu Eca udah menang. Boleh ya, Bu Eca sudah menang. Maaf ya, kita kayaknya kesannya jadi bagaimana? Itu biar berbagi kan judul kita berbagi. Nur Asia Ibu. Nur Asia Jamil. Nur Asia Jamil. Jawabannya apa Cindy? Kenalog. Kenalog. Itu siapanya Kenarok ya Bu? Saudara kembarnya kayaknya Bu. Kan salep itu ya jamur ya, Kenalog. Betul ya, bener nggak Bu Afida? Betul. Oke, tadi siapa namanya? Bu, siapa Bu? Nur Asia Jamil. Nur Asia Jamil, silakan menghubungi ya ke kami. Oke. Ya. Bu Parwati mengangkat tangan, apa ada yang ingin disampaikan? Oh ya, Oke, boleh silakan Bu. Ada yang mau diinikan Bu Parwati? Sebelum Bu Parwati ya? closing statement ya, silakan Bu Haji. Bu Parwati ada kayaknya dia boleh di onin Bu unmute tanda mikrofonnya dihilangkan silangnya Bu, diklik ya. pencet ya, angkat tangan kali kepencet mungkin ya. Ya. Baik Bu Juli, boleh dilanjutkan. Oke, siap Bu Eka. Oke Bapak Ibu, sebelum kita closing statement ya, takut pada ini nanti Bapak Ibu pastikan sudah mengisi link absen ya Bapak Ibu. Kemudian nanti kalau sudah beberapa hari ke depan baru nanti akan dikirim via email ya untuk sertifikatnya seperti itu. Dan Bapak Ibu yang memenangkan kuis hari ini boleh nanti sudah terkonfirm kah Bu Cindy siapa aja yang menang tadi 3 orang? Bu Nur Asia Jamil, Bu Tina dengan Bu Resa ya. Oke. Mereka kalau mau teleponnya boleh ditinggal atau nanti langsung dihubungin oleh kita sendiri Bu? Boleh menghubungi ke saya kali ya. Gimana Bu Eka, ada di absen tidak? Nomor telepon. Nomor telepon ada nggak di absen? Tidak mencantumkan ya Bu. Oh, berarti boleh nanti Bu Cindy membuat chat ya, nomor telepon Bu Cindy di kolom chat ya nanti. Bapak Ibu yang menang, silakan chat ke Bu Cindy ya. Iya, saya tunggu. Ya. Bu Juli izin menambahkan. Ya siap. Link sertifikat itu ngelink langsung dengan absen. Jadi setelah mengisi absen, sertifikatnya akan langsung terkirim otomatis ke email yang ditulis, alamat email yang ditulisnya. Gitu, Bu. Berarti kita nggak usah menunggu lagi ya Bu Eka ya? Ya, tidak perlu Bu. Pastikan harus benar emailnya. Betul. Berarti Bapak Ibu pastikan email Bapak Ibu benar, juga penulisan nama Bapak Ibu sendiri ya dalam absen, tanpa menggunakan lengkap dengan nama panjangnya, butuh juga dengan menggunakan gelar ya Bapak Ibu, pastikan. Terus kemudian Bapak Ibu
dari unit kerja mana juga dipastikan benar penulisannya gitu, supaya nggak salah pada saat menerima sertifikatnya. Demikian. Jadi Bapak Ibu tidak perlu menunggu lama-lama ya, langsung masuk ke email Bapak Ibu sekalian gitu. Oke, saya minta izin Bapak Ibu tolong kita ini dulu ya, sebelum closing statement boleh kita ini dulu ambil foto ya, takut keluar doang. Boleh Ibu boleh dibuka Bapak Ibu kameranya supaya wajah-wajahnya walaupun di situasi sudah gelap-gelap ya di luar, nggak apa-apa lah ya, kita tetap terang bercahaya ya. Silakan Ibu-ibu dibuka Bapak Ibu kameranya supaya boleh terlihat di layar. Diinfoin ya Bu yang ngambil. Oke, hitungan 1, 2, 3 ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Layar berikutnya ya, sabar dulu ya Bapak Ibu. Satu, dua, tiga. Oke. Sudah Ibu? Oke, sudah. Terima kasih Bu Eka. Baik Bapak Ibu, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih nih buat kehadiran Bapak Ibu sekalian atas segala partisipasi dan perhatian yang Bapak Ibu berikan dalam webinar kita hari ini. Bu Lila boleh memberikan closing statement Bu? Karena Pak Kang Epi kebetulan sudah dalam situasi kurang memungkinkan nih untuk menutup. Bu Lila. Enggak ya. Oke. Dari saya aja berarti ya, Bu Cindy ya, Bu. Ya, silakan Ibu. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih atas segala perhatian dan juga kerjasama dan juga semangatnya dalam mengikuti webinar dari awal hingga akhir. Semoga dari apa yang disampaikan baik oleh Ibu Lila, Bu Kang Epi maupun narasumber yang berbagi praktik baik boleh diterima. Segala ilmu yang kami bagikan hari ini semoga bukan sekedar lewat gitu ya, boleh menjadi inspirasi juga sedikit banyaknya. Mohon maaf atas segala kekurangan yang mungkin kami sampaikan dalam kata-kata ataupun dalam penyampaian materi yang pasti kami lakukan tanpa secara sengaja. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Bapak Ibu semuanya sehat selalu, semangat berjuang demi menciptakan pendidikan Indonesia yang lebih baik dengan menggunakan teknologi. Saya tutup dengan pantun, boleh? Boleh. Jangan lupa ya cakepnya ya. Siap. Pergi berkunjung ke rumah mantan. Cakep. Di rumah mantan duduknya lesehan. Cakep. Saya ucapkan terima kasih untuk segala perhatian. Cakep. Dan mohon maaf jika banyak kesalahan. Cakep banget. Salam sehat Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Sehat Terima kasih Bu selalu. Eka.